Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi buka suara terkait dengan kasus dugaan nampan atau food tray yang digunakan pada program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi. Hal tersebut diungkap oleh Hasan dalam keterangannya pada Selasa 26 Agustus lalu. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan nampan yang disebut mengandung minyak babi. Namun Hasan mengatakan bahwa saat ini nampan tersebut sedang diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya, Hasan juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dalam isu sensitif yang belum terverifikasi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan selalu memastikan keamanan serta keselamatan para penerima program MBG. Sebelumnya, isu ini sempat mencuat di media sosial mengenai laporan dari Indonesia Business Post yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, bagian timur dari Provinsi Guangdong, Cina, yang diduga menjadi importir untuk produk ompreng MBG. Dalam laporan tersebut, menemukan adanya indikasi pemalsuan label Made in Indonesia serta logo SNI, padahal ompreng tersebut dibuat di Cina. Adapun penggunaan ompreng tipe 201 yang diduga mengandung mangan serta ditemukan adanya indikasi penggunaan minyak babi. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JB buka suara perihal alasan dari usul untuk memakzulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui DPRD Jawa Barat. Menurut keterangan perwakilan SP3JB, Herdi Sudarja, pada Senin 25 Agustus lalu mengatakan, usulan tersebut merupakan bentuk protes dari kebijakan yang dikeluarkan Deddy Mulyadi terkait dengan pelarangan study tour di Jawa Barat. Selain itu, Herdi juga menyebut pelarangan tersebut menimbulkan dampak kepada usaha yang dijalani para anggota serikat tersebut. Selanjutnya, Herdi menyebut pihaknya memiliki bukti yang kuat terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Deddy Mulyadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan bahwa pemakzulan tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan. Menurutnya, Deddy Mulyadi tidak melakukan kesalahan apapun. Mengenai dampak yang dirasakan oleh SP3JB, Ono meminta agar serikat tersebut menyampaikan data-data kerugian imbas pelarangan ini. Selain itu, Ono juga berencana akan menggelar audiensi bersama SP3JB serta DPRD untuk membahas masalah tersebut. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa produk ekspor seperti minyak kelapa sawit, kakao hingga karet resmi terhindar dari tarif 19% yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Hal tersebut diungkap oleh Airlangga pada Selasa 26 Agustus lalu. Adapun tarif resiprokal tersebut berlaku sejak 7 Agustus 2025. Akan tetapi, pemerintah terus melakukan upaya negosiasi pembebasan tarif untuk beberapa komoditas ekspor unggulan. Sementara itu, pembahasan tarif untuk minyak sawit, kakao, hingga karet akan resmi berlaku setelah pemerintah RI dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan akhir. Namun Amerika Serikat saat ini dikabarkan masih sibuk untuk membahas penetapan tarif dengan sejumlah negara lainnya. Adapun Airlangga sempat berkali-kali menekankan bahwa Indonesia dijanjikan berhak mendapatkan tarif 0% untuk beberapa komoditas sumber daya alam. Hal tersebut dikarenakan produk tersebut tidak bisa diproduksi di Amerika Serikat.
Airlangga juga sempat merinci beberapa komoditas yang akan dinegosiasikan tarifnya, yakni minyak sawit, kopi, kakao, hingga beberapa produk pertanian lainnya. Java TV melaporkan. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah merekayasa data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun kemarin. Hal tersebut ia sampaikan kala rapat bersama Komisi 10 DPR RI Selasa 26 Agustus lalu. Dalam hal ini, Amalia menegaskan bahwa perhitungan produk domestik bruto atau PDB dihitung mengikuti standar internasional dan diawasi banyak pihak. Selain itu, PDB disebut hanya salah satu dari ribuan statistik yang dihasilkan setiap tahun oleh BPS melalui beragam survei dari bidang sosial, produksi, hingga ekonomi. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR meminta klarifikasi atas perbedaan angka pertumbuhan ekonomi BPS dengan proyeksi berbagai ekonom dan lembaga keuangan. Adapun BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12%, sementara perkiraan ekonom berada di kisaran 4,6% hingga 4,9%. Oleh karena itu, perbedaan ini memicu adanya manipulasi data oleh BPS. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta agar masyarakat juga terlibat aktif dalam membantu pemrosesan data selain memprotes bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul dalam keterangannya pada Selasa 26 Agustus lalu. Gus Ipul menyebut, selama ini sebanyak 45% penerima bansos dinilai salah sasaran. Oleh karena itu, selain meminta agar masyarakat terlibat, Gus Ipul juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos. Selanjutnya, ia menyebut bahwa sistem yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN kedepannya akan mengandalkan teknologi. Oleh karena itu, nantinya pemrosesan data penerima bansos tidak lagi melalui kerja orang, namun melalui sistem kecerdasan buatan. Di akhir, Gus Ipul menyatakan bahwa semua masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bahkan bisa mengusulkan orang lain menjadi penerima bansos. Sementara itu, para warga yang telah menerima bansos namun merasa bantuan tersebut salah sasaran juga dapat mengajukan sanggahan. Java TV melaporkan. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI menilai bahwa kehadiran Kementerian Haji dan Umroh akan menjadi sejarah baru di tanah air. Hal tersebut diungkap oleh Firman selaku Ketua Umum DPP AMPURI dalam keterangan resminya pada Selasa 26 Agustus lalu. Firman menyebut bahwa selama 75 tahun ibadah haji berada di bawah naungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, Firman bersyukur kini sebuah kementerian yang secara khusus menaungi kegiatan ibadah haji. Firman mengatakan, nantinya kementerian ini akan lebih fokus dalam melayani jemaah, serta melindungi ekosistem usaha penyelenggara ibadah umroh, serta penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi. Selain itu, Firman juga menekankan pentingnya posisi strategis dari Kementerian Haji serta Umroh dalam diplomasi internasional, terutama dengan Arab Saudi. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU Perubahan ketiga nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang pada Selasa 26 Agustus lalu. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, buka suara perihal kebijakan pemerintah yang menaikkan harga eceran tinggi beras medium ke 13.000 per kilogram.
Hal tersebut disampaikan oleh Sutarto dalam keterangannya pada Selasa 26 Agustus lalu. Sutarto menilai bahwa harga tersebut sudah cukup. Ia juga mengemukakan bahwa selama ini banyak pengusaha padi yang kesulitan berproduksi dikarenakan biaya produksi yang kian naik sehingga head rendah. Selain itu, Sutarto juga menyebut bahwa kenaikan head ini perlu diikuti dengan kebijakan lainnya, termasuk penghentian penyerapan gabah serta beras petani oleh Perum Bulog. Ia juga mendorong agar program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijalankan secara masif serta konsisten diawasi. Sebelumnya, para pengusaha penggilingan mengeluhkan sulitnya menjaga produksi ketika harga gabah sudah naik menjadi 6.500 per kilogram dari 6.000 harga sebelumnya. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang menghentikan produksi akibat tidak sanggup menutup biaya. Java TV melaporkan. Beralih ke pemerintahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan jawaban terkait dengan anggaran untuk 2 badan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan kesiapan anggaran dari 2 badan baru tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Sri Mulyani kala berada di Istana Kepresidenan pada Senin 25 Agustus lalu. Selain mengabarkan terkait kesiapan badan baru serta anggaran untuk operasional ke badan baru tersebut, Sri juga memastikan anggaran akan disalurkan ke badan baru tersebut. Namun Sri belum bisa merinci sumber dana untuk menghidupi badan tersebut. Sebagai tambahan informasi, kedua badan yang dimaksud adalah Badan Otorita Pantura serta Badan Industri Mineral. Adapun Presiden Prabowo resmi melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Istana Negara pada Senin 25 Agustus lalu. Selain itu, Prabowo juga melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral yang nantinya akan bertugas mengelola industri mineral strategis yang berkaitan dengan industri pertahanan. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat total investasi yang masuk ke industri kendaraan bermotor atau otomotif sudah mencapai 174,31 triliun rupiah sejak tahun 2021 hingga semester 1 tahun 2025 ini. Hal tersebut diungkap oleh Mahardi Tunggul Wicaksono, selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika, serta Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian di Jakarta pada Senin 25 Agustus lalu. Mahardi menyebut, jumlah tersebut berasal dari investasi 32 produsen kendaraan roda 4, serta 73 produsen kendaraan roda 2 dan 3. Selain itu, Mahardi berpendapat bahwa investasi besar ini diikuti penyerapan tenaga kerja di industri otomotif yang berhasil mencapai 100.000 orang. Namun, jumlah investasi tersebut tidak termasuk industri kendaraan listrik, dikarenakan total investasinya baru mencapai 5,6 triliun rupiah. Adapun rinciannya yakni 380 miliar untuk bus listrik dari 7 perusahaan, mobil listrik sebesar 4,12 triliun dari 9 perusahaan, dan roda 2 dan 3 sebesar 1,15 triliun dari 66 perusahaan. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan mewajibkan pembelian LPG 3 kg atau gas melon dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK mulai tahun depan. Bahlil berpendapat kebijakan ini nantinya akan memastikan mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran serta benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin. Hal tersebut diungkap oleh Bahlil dalam keterangannya pada Senin 25 Agustus lalu. Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa pembeli gas LPG 3 kilo ini nantinya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat
yang masuk desi 1 hingga 4. Adapun istilah desil digunakan untuk membagi masyarakat dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Di akhir, Bahlil menyebut pihaknya akan membatasi kuota LPG 3 kilo agar tidak digunakan oleh kelas menengah seperti saat ini. Adapun koordinasi antara pihaknya dengan Badan Pusat Statistik terus dilakukan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.